Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, apa kabar? Semoga damai Kristus selalu beserta kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas dua orang yang sama-sama terluka saat gereja Katolik melakukan sebuah kesalahan besar tetapi mereka melangkah dengan bertolak belakang. Yang satu tetap setia pada gereja Katolik, yang satu mengkhianati gereja Katolik. Kita akan bahas tentang Martin Luther dan Ignatius dari Loyola. Sebelum membahas lebih dalam, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, apa jadinya jika dua orang yang sama-sama prihatin pada gereja yang sedang terluka, justru melangkah ke arah yang bertolak belakang? Di satu sisi, Martin Luther, dengan gemetar dan disulut amarah, memakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, dan suara palu itu mengguncang fondasi kekristenan Barat. Di sisi lain, Ignatius dari Loyola, dengan luka yang sama dalamnya, memilih diam, berlutut dalam keheningan, dan membiarkan luka itu dibentuk perlahan dalam kontemplasi dan doa. Yang satu menentang dari luar, yang lain memperbarui dari dalam. Keduanya lahir dari luka yang sama, tubuh gereja yang mengaku kudus, namun seringkali menyakiti karena sikap korup orang-orang di dalamnya. Dan dari luka itu, dua pintu terbuka. Satu menuju reformasi besar yang mengubah dunia, satu lagi menuju pertobatan hening, yang justru menghidupkan kembali rahim gereja, dan berpusat pada Yesus Kristus sebagai sumber ajarannya. Terbelahnya tubuh gereja menjadi dua, pertama melalui skisma, dan lalu melalui reformasi Protestan. Namun hari ini, kita akan bertanya, apakah mungkin tubuh yang pernah koyak itu bisa disembuhkan dari dalam? Dan mungkinkah ada pertobatan gereja bukan lewat protes, tapi lewat pembaruan spiritual yang perlahan namun radikal? Dari pertanyaan eksistensial itu, kita akan dibawa menyusuri lorong waktu, menelusuri kembali siapa mereka, dan apa yang membentuk mereka. Karena tak ada pilihan tanpa latar belakang, dan tak ada luka yang muncul tanpa sejarah. Martin Luther adalah seorang biarawan Ordo Agustinian yang gelisah. Ia dihantui pertanyaan, bagaimana manusia yang berdosa bisa diterima oleh Allah Sang Maha Adil? Kegelisahannya memuncak pada tahun 1517, ketika ia memakukan 95 tesis, serta menentang praktik jual beli indulgensi, dan korupsi rohani di dalam gereja Katolik. Ignatius lahir sebagai bangsawan militer. Ia terluka parah di Pamplona saat bertempur melawan pasukan Perancis. Dari pembaringan, ia membaca Flos Sanctorum dan Imitatio Christi, yang membawanya pada pertobatan radikal. Namun berbeda dari Luther, Ignatius tidak langsung melawan. Ia justru membiarkan dirinya dibentuk ulang secara perlahan namun menyakitkan oleh Roh Kudus melalui doa, puasa, dan kontemplasi. Keduanya hidup pada masa yang sama, menghirup udara dari tubuh gereja yang sedang membusuk oleh puasa dan kelalaian. Tapi respon mereka jauh berlawanan. Mereka tumbuh di tanah sejarah yang penuh gejolak. Dunia tempat mereka berpijak sedang terbakar, dan panasnya membentuk keyakinan serta keputusan mereka. Luther tidak hanya bereaksi terhadap dogma, tapi juga terhadap dunia yang kian retak. Dominasi kekaisaran atas gereja, praktik jual beli indulgensi untuk membiayai Basilika Santo Petrus, dan perlawanan bangsawan Jerman terhadap kekuasaan Roma semakin membuat Luther gelisah untuk mengembalikan gereja ke arah yang benar. Sementara Ignatius bergerak dalam konteks pasca reformasi, di mana Konsili Trente sedang berupaya menata kembali gereja dari dalam. Ia hidup dalam medan pertarungan antara Protestantisme yang sedang meluas dan Katolik yang sedang bertobat dan membenahi diri. Keduanya adalah anak dari badai zaman, tapi cara mereka membaca badai sangatlah berbeda. Dan justru di tengah badai itulah muncul ironi yang menggugah. Karena ketika seseorang membela gereja dengan cintanya, bisa saja ia dicurigai. Ketika seseorang mengobarkan semangat iman, bisa saja ia dikurung dalam tembok kuasa yang takut pada perubahan. Ignatius sebelum menjadi imam, belum pernah menempuh studi teologi. Namun ia sudah berbicara tentang iman, memimpin doa, dan membimbing orang-orang di sekitarnya. Karena semangatnya ini, pada rentang tahun 1524 hingga 1527, Ignatius justru ditahan oleh Inkuisisi di Alcala dan Salamanca. Ia dianggap berbahaya, bukan karena sesat, tapi karena belum memiliki otoritas formal. Dalam autobiografi Ignatius, Ignatius menuliskan, "Saya mengajarkan apa yang saya doakan, tapi saya malah dicurigai." Ironi yang pahit. Seseorang yang begitu mencintai gereja, justru dipenjara oleh gereja yang ia bela. Tapi disinilah paradoks iman menjadi nyata. Ignatius tidak melawan, Ignatius menerima. Dan dari keterbatasannya, lahirlah kesadaran bahwa tunduk pada magisterium bukan bentuk kelemahan, tapi bentuk kepercayaan tertinggi pada Roh Kudus
yang membimbing gereja dari dalam. Ignatius kemudian belajar teologi di Paris selama 7 tahun, membiarkan akal budi dan jiwanya ditempa secara kanonis dan rohani. Ignatius tidak ingin iman yang liar, ia ingin iman yang dibimbing, bukan hanya oleh semangat pribadi, tapi juga oleh Roh Kudus yang bekerja, melalui tubuh gereja yang nyata dan berdarah. Dan dari ironi mencengangkan itu, muncullah dua jalan iman yang kontras, dua teologi yang disusun dari luka, tapi diarahkan ke dua arah yang berbeda. Dan inilah titik di mana perbedaan mereka menjadi doktrinal. Luther mengusung sola fidei dan sola scriptura. Baginya, keselamatan adalah soal iman pribadi, bukan sakramen atau otoritas gereja. Luther menolak paus, menolak tradisi, dan percaya bahwa nurani yang tercerahkan oleh kitab suci sudah cukup. Luther sendiri menuliskan, sedangkan Ignatius sebaliknya, menyusun latihan rohani. Sebuah pedoman untuk mendengarkan Roh Kudus melalui disiplin rohani, bukan pemberontakan. Ia dikenal dengan doanya yang menjadi puncak penyerahan. Bukan sekedar doa penyerahan. Susipa adalah deklarasi bahwa Roh Kudus hanya bisa membimbing manusia jika manusia membuka ruang batinnya, bukan justru mengklaim kebenaran atas dasar diri sendiri. Dalam Susipa, Ignatius menyerahkan kehendak, kebebasan, akal budi, dan seluruh hidupnya agar kebenaran Kristus bisa tumbuh, bukan dari reaksi, tapi dari relasi. Bersama doa ini, Ignatius perlahan membentuk prinsip ketaatan radikal pada magisterium. Bukan sebagai hati yang buta atau fanatik, melainkan sebagai ruang dialog yang jujur antara Roh Kudus dan tubuh gereja. Salah satu ucapannya yang terkenal tentang hal ini adalah, "Jika gereja mengatakan putih itu hitam, maka saya akan percaya itu hitam." Bagi Ignatius, taat bukan berarti bisu, tapi terbuka untuk dibentuk. Namun di balik perbedaan doktrin, tersembunyi luka yang lebih dalam. Pergumulan batin dua manusia yang tak pernah merasa cukup di hadapan Allah karena iman sejati bukan hanya sola fide, tapi soal isi jiwa yang remuk dan terus bertanya sesuatu yang dilanda rasa bersalah dan kecemasan eksistensial yang luar biasa. Ia menulis bagaimana ia tidak pernah merasa cukup suci untuk Allah yang Maha Adil. Bahkan, setelah reformasi meledak, Luther merasakan beban batin yang tak ringan. Dalam surat-suratnya di tahun-tahun terakhir, Luther mengakui bahwa perpecahan gereja membuatnya menderita. Luther berkata, ada hampir sejumlah sekte dan kepercayaan yang ada di depan. Yang ini tidak akan menerima baptisan. Yang itu menolak sakramen altar. Tempat lain, kata lain. Antara yang sebelumnya dan hari penilaian. Yang pertama yang saya tanya adalah orang tidak seharusnya menggunakan nama saya dan tidak seharusnya menyebut diri mereka Lutheran, tapi Kristian. Apa itu, Luther? Ajaran itu bukan milikku. Saya juga tidak dikrucifis untuk siapapun. Bagaimana saya berpikir bagi diri saya sampai ke titik di mana orang menyebut anak-anak Kristen dengan nama buruk saya. Luther sendiri takut ketika tindakannya terus digunakan umat untuk membenarkan perpecahan. Ia khawatir fokus umat beralih dari Kristus kepada dirinya. Pada akhirnya ia sadar bahwa palu dan paku yang ia gunakan tidak hanya mengetuk perubahan, tapi juga memecah tubuh Kristus. Sementara Ignatius dalam masa pertobatannya sempat digoda untuk bunuh diri. Ia merasa tak layak, kehilangan harapan dan diliputi kegelapan. Tapi justru di tengah malam batin itu ia mulai belajar membedakan roh. Mana yang berasal dari Allah dan mana yang membawa pada kehancuran. Ini bukan sekedar perbedaan pandangan teologis, tapi dua jiwa yang sama-sama remuk yang mencari terang dengan cara yang sangat berbeda. Dan di titik ini, muncul perbedaan mendasar tentang gereja itu sendiri. Apakah gereja adalah tubuh yang kelihatan atau hanya komunitas rohani yang tak kasat mata? Luther mengajarkan bahwa gereja sejati tidak bergantung pada institusi, melainkan adalah persekutuan orang-orang kudus yang tidak selalu tampak oleh dunia. Luther percaya bahwa struktur gereja telah korup dan bahwa kehadiran Allah tidak bergantung pada hierarki. Ignatius percaya bahwa justru dalam struktur dan sakramen, gereja menjadi tubuh Kristus yang kelihatan. Bahwa kehadiran Allah tidak hanya ditemukan dalam teks, tapi juga dalam liturgi, dalam otoritas yang sah, dalam komunitas konkret yang terus diperbarui oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita masih percaya bahwa tubuh gereja yang meski rapuh tetap bisa membawa keselamatan? Dan inilah simpang jalan lainnya. Bagaimana manusia mencari Allah? Dengan argumentasi yang rasional atau dengan pembentukan batin yang perlahan dan kontemplatif. Luther menekankan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ia mengandalkan penalaran untuk menyingkap makna keselamatan. Ignatius memilih jalan batin. Discernment, konfirmasi rohani,
dan kepekaan terhadap gerak jiwa. Latihan rohani bukan sekedar praktik doa, melainkan juga metode untuk menguji suara batin dan membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari ego. Yang menarik, Luther adalah dokter teologi tapi keluar dari tubuh gereja dan memicu fragmentasi. Ignatius yang semula bukan siapa-siapa secara teologis, justru menjadi pionir reformasi internal Katolik yang revolusioner. Luther membawa kebebasan, tapi juga perpecahan. Ignatius membawa ketaatan, tapi juga pembaruan yang mendasar. Dari pendidikan, formasi imam, hingga misi lintas benua. Yang satu membebaskan, yang satu mengakar, yang satu menggelegar, yang satu diam namun mendalam. Kini 5 abad telah berlalu, tapi luka dan warisan itu tetap terasa. Luther mewariskan tradisi penafsiran Alkitab yang terbuka, namun kini mengalami krisis otoritas dan fragmentasi doktrinal. Di abad 21, ribuan denominasi lahir dari percabangan reformasi, dan kerap kali bertabrakan satu sama lain. Ignatius mewariskan spiritualitas discernment, pendidikan dan latihan rohani yang justru semakin dicari di tengah dunia yang bising dan rapuh. Ignatius membentuk imam-imam yang tidak hanya cerdas, tapi juga terbakar oleh kasih akan Kristus dan kerajaan. Di era algoritma dan kelelahan spiritual, mungkin kita lebih membutuhkan kebijaksanaan kontemplatif dari Ignatius daripada debat terbuka dari Martin Luther. Di zaman algoritma ini, mudah bagi kita untuk menjadi Luther, mengkritik, membongkar dan merasa paling benar. Tapi siapa yang berani menjadi Ignatius? Menerima luka, masuk ke dalamnya, dan membiarkan Roh Kudus bekerja melalui disiplin, ketaatan dan refleksi yang panjang. Apakah iman kita dibentuk oleh relasi dengan tubuh gereja, atau hanya oleh algoritma dan emosi sesaat? Apakah kita punya ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja? Atau kita menutupnya dengan kata-kata kita sendiri? Maka, bila luka membuatmu ingin memberontak, bertanyalah, apakah yang sedang Tuhan bentuk lewat batinku yang remuk? Jangan buru-buru lari, jangan lekas menghakimi. Duduk hening, biarkan jiwamu dilatih untuk mengena kehendaknya. Demikian yang kami sampaikan, semoga kita semua bisa memilih menjadi Ignatius dengan lebih kontemplatif dan berpikir panjang dalam bertindak bukan berdasarkan ego dan emosi sesaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.